Ya, pakaian yang rapi, bukan berarti mahal ya, rapi dan sopan. Tunjukkan bahwa ya apa yang menunjukkan jati diri itu kan dari berpakaian juga. Performance itu penting. Jangan ini mau ngelamar nggak dandan, terutama yang perempuan nih, ya. Karena dia nggak suka dandan, tiba-tiba ngelamar kerja, ya dibiasakan dengan keseharian, nggak pernah dandan, datang aja ke perusahaan. Kebetulan yang dilamarnya misalnya staff misalnya, pasti lihat sama pewawancara nih orang dari pertama kali yang ngetok pintu, buka pintu, nutup pintu, cara duduk, itu orang udah ngeliatin. Makanya dipersiapkan. Terutama tadi, pilih pakaian yang sesuai dengan budaya perusahaan. Misalnya di situ perusahaannya pakaiannya oke, rapi. Kalian jangan nanti datang ngelamar, wawancara pakai kaos. Terutama yang laki-laki nih. Karena kebiasaan, pakai celana jeans misalnya. Udah gitu jeansnya bolong. Waduh, sepatunya nggak dicuci, masih dekil. Performance itu penting dalam persiapan penampilan pada saat wawancara. Di situ dikatakan, pilih pakaian yang sesuai dengan budaya perusahaan. Jika yakin berpakaian dengan sedikit lebih formal daripada standar agar terlihat profesional. Lalu pastikan pakaian, rambut, dan aksesoris tertata dengan baik. Ini misalnya contoh nih, eh aslik, aslik atau yang laki-laki nih, ya yang laki-laki misalnya. Berangkat dari rumah pakai motor, mau wawancara, ya. Begitu sampai parkiran, buka helm, nggak disisir lagi rambutnya, masuk aja. Anda bisa bayangkan itu. Minimal kalau kita pakai motor, pakai helm, pakai jaket, apa yang harus kita siapkan? Ke kamar kecil dulu atau ke kamar mandi. Sisir rambutnya, kalaupun pakai minyak rambut. Pakaiannya kalau agak kucel dirapikan terlebih dahulu. Pakai pewangi gitu loh, parfum. Ini udah mah bau badan ya. Begitu orang masuk, waduh, ini baunya udah nggak sedap. Orang udah malas itu. Ya, jadi apa? Mulai dari sekali lagi nih, penampilan ya yang profesional. Bapak bilang tadi, kalau rambut kita kurang rapi ya dirapi. Kalau gondrong cukur dulu. Jangan ini apa ya ngelamar dengan persiapan apa adanya. Waduh, cobalah ya biasakan yang rapi. Makanya kan Bapak bilang, kalau kuliah itu persiapkanlah performance itu penting. Dari sekarang udah mulai biasakan berpakaian rapi. Karena ya, pasti suatu saat Anda akan melakukan atau mengalami seperti ini nanti wawancara. Ya. Baik, yang nomor 7 tolong dibacakan. Silakan nomor 7. Asli Ila, Pak. Bapak, izin baca. Siapa? Ila. Ila. Yang lain ya kalau udah pernah baca jangan baca lagi. Yang lain. Silakan Ila. Bapak Nela. Ya Nela, silakan. Yang ketujuh ada siapkan dokumen yang dibutuhkan. Cetak salinan CV, surat lamaran, portofolio jika ada, dan dokumen lain yang mungkin diminta. Hal ini menunjukkan kesiapan dan profesionalitas Anda. Siapkan dalam satu folder atau map yang rapi. Cukup. Jadi, misalnya Anda lupa nih melampirkan sertifikat pelatihan dan sebagainya, sertifikat seminar, apa kegiatan dan sebagainya. Karena saking buru-burunya ngelamar waktu itu, nah nanti kekurangan itu Anda bawa pada saat Anda wawancara. Misalnya ditanya nih, Anda pada saat kuliah, Anda aktif tidak di organisasi? Oh, saya aktif Pak. Nih dokumennya Pak. Udah disiapin tuh. Ini Pak, waktu saya ikut latihan dasar kepemimpinan nih Pak, bukti sertifikatnya. Ini Pak, waktu itu di kampus ada seminar. Ini Pak, sertifikatnya sebagai apa? Sebagai peserta ya. Kalau misalnya sebagai apa pemateri ini Pak, saya pernah ngasih materi Pak pada saat di kampus
memberikan materi kepada mahasiswa baru nih Pak, sertifikatnya. Begitu. Nah, itu semua disiapkan di dalam folder atau map yang rapi. Jangan ini mah nggak dimapin, udah pada lecek dan sebagainya. Makanya kalau kalian punya sertifikat atau punya simpan dengan rapi, kalau perlu dilaminating. Suatu saat itu akan berguna buat membantu Anda dalam meniti karir. Ya. Jadi siapkan dokumen yang dibutuhkan. Oh Pak, waktu itu saya ada yang terlupa Pak untuk melampirkan ini Pak. Ini dokumen sudah saya siapkan, kasihkan. Oh berarti di situ menunjukkan Anda keseriusan Anda untuk melamar. Ya. Baik, berikutnya yang ke-8. Sebentar, yang ke-8 itu. Yang ke-8, silakan dibacakan oleh siapa nih? Yang ke-8. Asih Bapak. Ya, siapa? Suprapti. Baik, Pak. Jadi nomor 8 itu persiapkan mental dan fisik. Yang pertama, tidur yang cukup di malam sebelum wawancara dan makan dengan baik sebelum pergi. Yang keduanya, berlatih teknik pernapasan atau afirmasi positif jika merasa gugup, agar dapat tetap tenang dan fokus saat wawancara. Yang ke-8 itu persiapkan mental dan fisik. Tadi disampaikan oleh siapa tuh? Mental dan fisik tadi oleh teman Anda tadi ya. Nah, jadi tidur yang cukup di malam sebelum wawancara dan makan dengan baik sebelum pergi. Jadi besok mau wawancara begadang. Besok berangkat matanya masih merah. Matanya masih sayu karena kurang tidur. Persiapkan biar bugar, biar kelihatan semangat begitu, ya. Lalu berikutnya apa? Sebelum berangkat wawancara itu, usahakan sarapan atau makan terlebih dahulu. Takut nanti pada saat di sana tiba-tiba mahnya kambuh lah, sakit perut lah, ya kan? Nanti nggak membuat konsentrasi itu menjadi buyar. Berlatih teknik pernapasan atau afirmasi positif juga merasa gugup. Ini kan sering kadang-kadang kita nervous. Latih pernapasannya kalau kita nervous, bubur tarik napas atau bagaimana ya. Lalu berikutnya yang terakhir ini yang ke-9, silakan dibacakan. Nova Bapak. Siapa? Novi. Siapa? Novi. Novi ya, silakan. 9. Atur logistik dengan baik. Yang pertama, pastikan Anda tahu lokasi dan waktu wawancara, serta berikan cukup waktu untuk perjalanan. Yang kedua, jika wawancara dilakukan secara daring, pastikan koneksi internet stabil, serta kamera dan mikrofon berfungsi dengan baik. Dengan persiapan yang matang, Anda dapat menghadapi wawancara dengan lebih percaya diri. Selamat mencoba dan semoga sukses. Oke. Atur logistik dengan baik. Pastikan Anda tahu lokasi dan waktu wawancara. Jadi gini, Anda kalau disuruh wawancara misalnya ditunggu oleh perusahaan jam 9 pagi. Anda harus bisa memperkirakan dari rumah ke tempat Anda wawancara berapa jam jarak tempuhnya. Sehingga Anda datang tepat waktu atau 30 menit sebelum waktunya Anda udah persiapan, udah di lokasi. Jangan ini wawancara jam 9, Anda berangkat dari rumah jam 9. Alasan nanti Pak, mohon maaf Pak, macet Pak. Wah, itu nggak kena alasan kayak gitu. Anda harus tahu lokasi. Oh, di sana sehari sebelum Anda survei dulu. Oh, ternyata kalau jam segini nggak macet. Oh, kalau jam sini macet, berarti saya datanya harus lebih pagi lagi. Ya. Lalu yang berikutnya, jika dilakukan wawancara secara daring, ya pastikan koneksinya. Jangan sampai nanti Anda udah tahu di daerah Anda susah sinyal. Cari tempat lain di mana Anda tidak susah sinyal. Itu ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Nah, jadi di sini nih, ya kita kembali ke materi yang Bapak share. Udah terlihat belum materi yang Bapak share? Udah lihat belum? Udah muncul yang materi yang Bapak share? Sudah, Pak. Iya jawab dong, Bapak nanya. Ini kelas ini aneh nih.
Kalau ditanya pada diem aja. Diemnya itu diem takut apa diem apa ya? Bingung Bapak nih. Bapak nanya, udah tampil belum? Yang di Bapak share diem aja. Kalau responnya cepat ya, udah Pak. Gitu ya. Memahami ilustrasi wawancara ya. 1. Persiapan. Kenali perusahaan tadi yang Bapak disampaikan tadi. Berikutnya nomor 2, komunikasi. Komunikasi dengan jelas dan percaya diri dan berantusias. Berikan jawaban yang lugas dan spesifik. Yang ketiga, pertanyaan. Siapkan pertanyaan yang Anda ingin tanyakan kepada pewawancara. Tadi sudah Bapak sampaikan. Tampilan. Nah, tadi yang profesional dan sebagainya ya. Jadi ini tadi yang Bapak sampaikan itu ada kelengkapannya. Lalu trik dalam wawancara yang efektif. Ceritakan kisah Anda, berbagikan pengalaman dan capaian menunjukkan kemampuan dan nilai-nilai yang dibutuhkan perusahaan. Tadi yang Bapak sampaikan, ceritakan nama saya siapa, saya anak keberapa, dari berapa bersaudara, latar belakang keluarga, dan sebagainya. Tunjukkan minat Anda. Ajukan pertanyaan menunjukkan keingintahuan Anda tentang perusahaan di mana posisi Anda yang tadi Bapak sampaikan. Saya yang lamar di bagian administrasi Pak, staf administrasi, pekerjaannya apa saja ya. Nah itu berarti minat Anda udah ditujukan dari pertanyaan itu. Tadi udah Bapak sampaikan ya. Lalu bersikap positif. Tetap tenang, tersenyum, perlihatkan antusiasme Anda ini akan meningkatkan kesan baik. Ya tadi dari penampilan. Masa mau wawancara datang ada senyumnya, cemberut aja. Apalagi mau wawancara malamnya habis berantem sama pacar. Waduh, tambah mumet ya, tambah nggak mood kan? Nah, makanya tadi Bapak sampaikan, kurang tidur lah, istirahat yang cukup ya, seperti itu. Nah, berikutnya apa lagi nih? Teknik start dalam menjawab pertanyaan. Situasi, jelaskan situasi atau koneksi di mana Anda menghadapi tantangan atau tugas tertentu. Lalu tugasnya, jelaskan tugas dan tanggung jawab Anda dalam situasi tersebut. Aksi, uraikan langkah-langkah yang Anda ambil untuk menyelesaikan tugas atau mengatasi tantangan. Ya, ini. Nah, menjawab pertanyaan, ceritakan tentang diri Anda. Yang pertama, sorot kompetensi relevan. Tunjukkan bagaimana kalian dan pengalaman Anda sesuai dengan kebutuhan posisi yang dilamar. Tadi Bapak bilang, kalau Anda sering ikut organisasi di kampus atau di luar kampus, ceritakan bahwa saya adalah orang yang aktif di organisasi, saya sering menghadapi berbagai tantangan dalam menghadapi organisasi, ceritakan. Nah, Bapak bilang tadi, bayangkan kalau kalian tidak punya pengalaman organisasi, baik di kampus maupun di luar kampus. Di luar kampus itu maksudnya di lingkungan sekitar, misalnya ikut Karang Taruna, ikut ikatan remaja masjid, dan sebagainya. Itu kan artinya di situ kalian terbiasa berkomunikasi, terlatih berkomunikasi. Lalu berikutnya apa yang kedua? Bagikan kisah singkat. Pilih salah satu atau 2 contoh menggambarkan kemampuan dan nilai-nilai Anda. Pak, saya memiliki kemampuan, tadi kan Bapak sampaikan, saya menguasai MS Office, Pak. Buktinya saya memiliki sertifikat dari Badan Nasional Profesi Indonesia BNSP ya, sertifikasi profesi. Dan ini masih berlaku Pak sertifikatnya. Dan saya sudah diuji oleh BNSP. Tunjukkan sertifikatnya. Lalu hubungkan dengan perusahaan. Jelaskan bagaimana Anda dapat memberikan kontribusi positif kepada perusahaan dan tim. Kalau nanti saya diterima di sini Pak, saya siap bekerja dengan tim. Karena nanti ada pertanyaan gini, apakah Anda siap bekerja di bawah tekanan? Nah, jawaban Anda apa itu? Ada yang bisa jawab? Kalau bisa ada pertanyaan dari pewawancara, apakah Anda siap bekerja di bawah tekanan? Coba kita diskusi. Silakan. Silakan. Kalau ada pertanyaan seperti itu, apakah Anda siap bekerja di bawah tekanan? Itu biasanya di perusahaan ada tuh pertanyaan itu tuh. Itu pertanyaan mendasar, tapi cara menjawabnya harus tepat itu.
Ayo silakan, ada yang bisa menjawab? Kan Bapak bilang salah juga tidak apa-apa. Namanya kita lagi diskusi, jangan diam aja. Siapa? Siapa Siap nih? Bapak. Saya Pak Maulana Harun Pak. Ya, Maulana Harun. Baik Pak, izin Silakan. jawab Pak. Jadi ketika saya menghadapi pertanyaan itu, saya akan bersikap tenang dan bersikap tegas bahwa saya itu bisa menghadapi hal-hal yang akan terjadi di perusahaan tersebut. Misalnya, apakah kamu siap bekerja di bawah tekanan? Saya siap. Saya akan melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang diperintahkan dan akan bekerja seefisien mungkin. Terima kasih Pak. Sudah Pak. Jadi apa tadi sama Maulana Harun? Ya, ada betulnya ya. Jadi kalau ada pertanyaan apakah Anda siap nanti bekerja dalam tekanan? Itu harus dijawab. Ya. Jangan, itu ada pertanyaan tuh. Gimana jawab pertanyaan kalau kerja di bawah tekanan? Nah, itu. Ada lagi yang berpendapat lain? Silakan. Handoko siap Pak. Ya, siap. Andoko, silakan. Ya Bapak, saya siap untuk melaksanakan pekerjaan di bawah Ya. tekanan dikarenakan untuk prinsip saya adalah gini Bapak. Jikalau tekanan tersebut baik dan menghasilkan yang terbaik juga, maka saya laksanakan. Karena hal itu akan terbiasa Bapak untuk kedepannya. Oke. Ada lagi yang ingin Boleh Pak menjawab? izin Silakan. Boleh izin jawab Pak? Ya, dilanjut kalau masih ada. Iya, yang pastinya Pak ya, kalau memang saya ditanya gitu tuh mengenai apakah kamu siap bekerja di bawah tekanan, yang pastinya saya siap gitu tuh Pak. Karena Ya. saya telah menghadapi pengalaman pengalaman sebelumnya kayak kerja apapun itu. Terus sekarang ini kan misalnya nih Pak, contoh saat kuliah saya harus menyelesaikan beberapa tugas gitu tuh dalam waktu singkat, yang pastinya saya membuat jadwal gitu Pak, jadwal tertentu gitu tuh yang bisa memprioritaskan tugas-tugas tersebut yang membantu saya menyelesaikan dengan baik dan mendapatkan dalam memuaskan. Dan yang Oke. pastinya saya percaya gitu tuh Pak, kayak bahwa tekanan yang kalau di kerja itu dapat memotivasi gitu tuh Pak, saya untuk Ya. lebih produktif lagi, semangat bekerja yang pastinya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Coba yang lain nih, jangan ini lagi ya. Coba yang lain aktif lah ya. Coba yang lain. Coba Bapak absen aja nih. Gita Nuraini, mana Gita Nuraini? Gita Nuraini, mana? Tidur ya? Nggak nyaut ini. Gita Nuraini. Iya, Pak. Aduh, kamu tidur ya? Gita mana Gita? Hadir, Pak. Ya, tadi pertanyaannya tolong dijawab. Kalau ada pertanyaan dari pewawancara, apakah Anda siap bekerja di bawah tekanan? Jawabannya apa? Tadi Afi Mula udah bagus tuh menjawabnya tuh. Maulana Harun juga tadi bagus. Coba Gita Nuraini. Kalau Anda diwawancara Gita, terus ada pertanyaan dari pewawancara. Apakah Gita siap bekerja di bawah tekanan? Insya Allah siap, tapi Jadi insya jangan Allah siap, masa jawabannya insya Allah siap. Ya Anda harus menjawabnya seperti apa? Jangan dibilang insya Allah siap. Nah ini nih contoh satu nih ya. Jadi Gita nih kalau ditanya begitu, kamu nggak akan diterima sama perusahaan. Masa insya Allah saya siap Pak. Dalam jawaban itu nggak bisa kita mengatakan insya Allah siap Pak. Nggak bisa. Misal kamu ngelamar nih di staf administrasi yang tadi disampaikan oleh siapa tadi barusan? Siapa namanya tadi yang barusan?
Yang laki-laki tadi barusan. Nah, itu Afi, kan Pak. ya Afi Mula. Ya, kan biasa ada target-target tertentu kita nih misalnya dikasih pekerjaan nih. Selesai ya besok ya. Nah, itu biasa tekanan itu tinggi tuh. Makanya tadi Afi Mula tahu caranya tuh. Bikin jadwal bla 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 begitu gitu. Ya nanti ditanya siapa insya Allah saya siapa? Duh, nggak bisa begitu jawabannya. Jawabannya harus yang logis. Nah, ini kita belajar nih dari sekarang. Makanya Bapak bilang, yuk kita belajar dari sekarang. Berani menyampaikan pendapat, menyampaikan pertanyaan gitu loh. Supaya apa? Supaya kalian tuh terbiasa. Sama halnya dengan dosen. Kamu harus berani dan harus siap di bawah tekanan dosen. Misalnya, ini tugas besok dikumpulkan ya, yang nggak saya yang nggak ngumpulkan, Bapak kasih nilai E misalnya. Itu kan tekanan. Masa jawaban insya Allah Pak siapa? Nggak mungkin begitu. Ya, jadi Gita tolong nih ya, jawabannya jangan seperti itu ya. Lebih logis lah ya jawabannya. Makanya Bapak bilang jangan tidur kalau kuliah itu. Silakan, siapa lagi tadi yang mau bertanya tuh? Ada yang mau bertanya atau mau Saya menjawab pertanyaan menjawab, Bapak Pak. tadi? Muhammad Gifar, Pak. Siapa tadi? Muhammad Gifar. Ya, mau Gifar, silakan Gifar. Kalau misalkan ditanya kayak gitu, Pak ya, ini mah kita realistis aja, Pak ya. Ya, Ya, saya siapa? Tergantung skill saya dan juga gaji yang disediakan oleh perusahaan, gitu, Pak. ya. Biasakan dalam wawancara itu kan ada pertanyaan Anda mau digaji berapa? Itu pertanyaan juga. Ya, kalau jawaban Anda harus realistis. Pertama, Anda harus tahu berapa upah UMK misalnya di Kota Serang, di Kabupaten Serang, Cilegon atau apa. Harus tahu dulu. Karena Anda belum berpengalaman, maka Anda jawabannya seperti apa? Kalau ditanya, Anda kalau diterima di posisi ini, Anda mau digaji berapa? Jawaban itu kan juga seperti apa coba jawabannya? Apabila ada pertanyaan itu kan, oke Muhammad Gifar, Anda saya terima di perusahaan ini. Apabila Anda diterima, berapa gaji yang Anda inginkan? Kan begitu. Nanti perusahaan itu akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Maka jawabannya apa Muhammad Gifar? Yang mana ini, Pak? Yang menawarkan gaji atau yang menawarkan posisi baru gaji, Pak? Enggak, tadi yang gaji. Kan berikut pasti ditanya gaji tuh. Jawabannya apa? Oke, karena saya memiliki keterampilan, mungkin standar saya di atas di standar UMR Kota Serang ini, Pak. Misalkan kalau perusahaan itu di Kota Serang, karena memang saya belum berpengalaman, kecuali kalau misalkan skill saya tidak memadai dan juga target yang Bapak sampaikan ke saya tidak tercapai, itu gaji saya bisa dikurangi dari situ untuk ke depannya. Jika target tercapai di bulan selanjutnya, maka saya mohon gaji saya untuk dinaikkan. Seperti itu kurang lebih, Pak. Bisa seperti itu jawabannya. Jadi memang kita harus memberikan jawaban yang logis ya dan tepat. Contoh, karena saya belum memiliki pengalaman Pak, tapi saya punya kompetensi di bidang itu, ya bisa saja saya mengikuti gaji yang berlaku di perusahaan ini. Kan itu, atau mengikuti upah minimum kota yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Bisa aja jawaban begitu. Atau tadi jawaban Gifar juga bagus. Ya jadi banyak hal lah ya kita dalam wawancara itu pertanyaan-pertanyaan atau yang untuk perempuan. Ditanya gini, kamu nanti kalau saya terima kerja di sini, kamu dilarang menikah ya selama 2 tahun, siap tidak? Ada pertanyaan begitu. Jawabannya apa? Coba Nela, kalau ditanya begitu. Anda diterima di perusahaan ini, tapi aturannya Anda nggak boleh nikah selama 2 tahun. Jawabannya apa? Nela? Mana Nela nih? Tidur ya Nela ya? Pak, Ya, jawabannya apa Nela? tadi pertanyaannya apa, Pak? Wah, berarti nggak nyimak ya. Aduh, pertanyaan Bapak berdua kali Bapak ulang. Ya, Gifar. Gifar mana Gifar? Tidak nikah. Oh, kirain saya buat cewek dong tadi, Pak. Iya, tolong diulang pertanyaan tuh si Nela tadi tidur kayaknya. Jika untuk perempuan tidak menikah dalam 2 tahun, siap tidak di dalam bidang itu? Kurang lebih seperti itu, Pak. Iya, makanya Nela, kalau Bapak lagi ini menyampaikan materi, jangan tidur. Ya,
Tolong dihargailah orang yang berbicara di depan Anda itu ya. Ya, jadi pertanyaan kan gini, misalnya Anda ngelamar nih, terus diterima, kata si pewawancaranya, Anda saya terima ya Saudari Nela, tapi peraturan perusahaan di sini Anda nggak boleh nikah dulu selama 2 tahun. Jawabannya apa? Mana Nela? Hilang lagi. Aduh. Ini Nela hilang gimana ini? Mana Nela? Apa orang yang nggak ada kali? Bapak alpain aja ya. Ya, Bapak. Jadi pertanyaan itu jika pelamar itu, jadi saya diterima, tapi peraturannya perusahaan Anda tidak boleh menikah dulu selama 2 tahun gitu ya, Pak? Ya. Paling saya tanyain dulu alasannya, kenapa ada peraturan seperti itu di balik peraturan itu tuh. Jadi kayak kenapa bisa ada peraturan ini gitu Pak sebelum Kamu nanya balik. Kamu bisa nggak diterima. Kan Bapak bilang tadi di awal bahwa kalian harus mempelajari dulu profil di mana Anda melamar. Pasti di situ disampaikan ada dilarang menikah. Pada saat pertanyaan itu diulang oleh si pewawancara, jawabannya jangan seperti itu. Jawabannya ya harus logis. Siapa kalau memang ini peraturan dari perusahaan dan saya menginginkan posisi itu, maka saya siap untuk tidak menikah selama 2 tahun. Begitu jawabannya. Karena kan, oh ini orang ini benar nih antusias untuk menduduki jabatannya, bahkan dia rela nggak nikah selama 2 tahun. Kalau misalnya, aduh Pak, ini emang peraturan dari mana Pak ya? Aduh. Coba berikutnya nih, dari Maya Sri. Maya Sri. Coba Maya Sri. Baik, Pak, sebentar. Jadi pertanyaannya itu kalau misalkan kita keterima kerja, terus nggak boleh nikah selama 2 tahun dulu kan, Pak? Ya, Menurut saya pribadi ya boleh-boleh aja. bukan boleh-boleh aja. Kamu jawabnya seperti apa? Kalau ditanya, kamu ngelamar nih sebagai sekretaris, diterima oleh perusahaan X. Lalu si pewawancara bilang, kamu selama jadi sekretaris, kamu nggak boleh nikah selama 2 tahun. Jawaban kamu apa? Nah, kita lagi serial lagi ada wawancara nih. Ayo, Maya Sri. Jadi menurut pendapat saya itu ya, Pak. Enggak, Saya jawaban Maya Sri apa kalau ditanya begitu pada saat wawancara? Bukan pendapat ini. Apa jawabannya? Kalau Maya ditanyakan, kamu saya terima nih di perusahaan ini. Ya, tapi kamu nggak boleh nikah selama 2 tahun. Jawaban Maya apa? Ayo, jawaban Maya apa? Halo Maya? Kok hilang? Tidur? Apa gimana nih Maya nih? Halo? Maya? Hilang ya? Aduh, Bapak alpain aja ya. iya, Pak. Tuh, kalau diancam di alpain baru nyaut. Ya jawabannya apa? Jawabannya apa? Saya siap berkomitmen dengan perusahaan tersebut untuk menahan menikah selama 2 tahun, Pak. Nah, itu kan jawabannya lama amat ya. Oke, ya, Bapak lanjut materinya. Jadi kalau ini yang nggak aktif Bapak
Alpain aja ya. Oke. Berikutnya mengelola rasa cemas. Ya, dalam wawancara nih ada beberapa triknya. Pertama, persiapan yang matang. Kenali perusahaan dan pelajari posisi dan jawab dan siapkan jawaban untuk pertanyaan umum. Yang tadi Bapak sampaikan, udah tuh ya. Lalu teknik relaksasi, latih pernapasan. Tadi udah Bapak sampaikan. Dari 9 poin itu ada tuh ya. Latih pernapasan dalam meditasi atau yoga untuk membantu menenangkan pikiran Anda. Enggak, kalau yoga mah terlalu jauh lah. Kalau kita lagi nervous kan biasa kita apa banyak istighfar atau apa ya kan untuk hilangin nervous. Kita narik napas atau bagaimana ya. Lalu fokus pada keunggulan. Ingatlah keahlian dan pengalaman Anda serta bagaimana Anda dapat memberikan nilai tambah. Yang tadi Bapak bilang, kalau kalian pada saat kuliah aktif di organisasi, sampaikan itu salah satu bentuk keunggulan dari diri Anda dibandingkan dengan peserta pelamar pekerja yang lain. Ya. Lalu menanyakan pertanyaan yang tepat tentang peran, apa saja tanggung jawab untuk posisi yang saya lamar. Tentang tim, bagaimana budaya kerja tim di sini misalnya. Tentang perusahaan, apa rencana pengembangan perusahaan dalam beberapa tahun ke depan. Nah ini. Ya. Lalu berikutnya apa lagi? Menindaklanjuti setelah wawancara. Ya, kirim email terima kasih, ucapan terima kasih kepada pewawancara atas waktunya dan tunjukkan antusiasme Anda. Kalau Anda tahu nomor WA-nya, itu terima kasih Pak udah memberikan waktu kepada saya untuk mewawancari saya. Semoga saya bisa diterima di perusahaan yang Bapak pimpin atau apa ya. Pantau jadwal, tanyakan tentang timeline proses perekrutan dan diberitahu mereka bahwa Anda tertarik. Tanyakan kapan diumumkan, apakah lewat WA, apa lewat email, atau lewat apa. Ya, ini juga ada umumkan di LinkedIn, kirim pemberian kontak koneksi dan sampaikan apresiasi Anda setelah wawancara. Boleh. Ya. Nah, ini menyiapkan portofolio. Ya, presentasikan karya dan proyek Anda secara profesional melalui website yang mudah diakses. Kalau kalian punya web pribadi misalnya. Kalau Bapak ingin mengetahui tentang saya, bisa Pak dicek di web pribadi saya misalnya. Ya, lalu portofolio dicetak, siapkan portofolio cetak untuk pertemuan tatap muka, gunakan desain menarik dan profesional. Kalau misalnya kalian bikin kurikulum vitae, pakai foto, bikin hal yang menarik, ya. Artinya, tapi yang paling terpenting adalah selama kalian bermain media sosial, hati-hati nih. Kadang-kadang perusahaan kan, oh si A nih, ada medsosnya nggak? Misalnya Instagramnya. Dilihat di story Instagramnya. Karena bikin status apa, bikin postingan apa. Itu juga sangat mempengaruhi. Misal Facebook, Instagram, TikTok, dan sebagainya. Contoh misalnya nih. Wah ternyata di TikToknya nih sering bikin konten vulgar misalnya. Waduh, gimana ini kan gitu. Atau di konten di media sosial Anda sering memberikan ujaran kebencian. Misalnya. Atau pernah menghujat orang. Itu hati-hati tuh. Karena biasanya mereka men-tracking itu. Ya. Jadi hal-hal yang negatif dari sekarang dihindari lah. Misalnya Anda kesal dengan orang. Terus Anda bikin status. Baik di IG, di TikTok, dan sebagainya. Terus nanti di-tracking nih sama yang perusahaan. Aduh, ini orang pernah maki-maki orang nih. Karena dulu orang ini nggak bayar utang sama dia dimaki-maki. Oh, ini orang ini ternyata suka mempermalukan orang lain di umum misalnya. Nah, itu bahaya itu. Jadi hal-hal negatif itu mulai dari sekarang dikurangi. Ya, kalau dulu kan mulutmu adalah harimaumu, tapi sekarang medsosmu ya itulah kamu. Ya, hati-hati di dalam media sosial itu. Lebih bijak lah. Buat sesuatu yang positif, jangan yang negatif. Ya. Oke. Sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Bapak tutup? Silakan.
Sebelum Bapak tutup, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Cukup, Pak. Terima kasih Pak, tidak ada Pak, cukup. Cukup ya. Jadi Bapak yang Bapak sampaikan itu adalah trik bagaimana kita menghadapi wawancara. Itu hal penting. Ya mungkin kalian belum pernah menghadapi wawancara, dari sekarang apa yang tadi Bapak sampaikan 9 item untuk menghadapi wawancara. Hal-hal yang perlu dihadapi dalam wawancara itu tadi mengantisipasinya. Oke, itu saja pertemuan kita hari ini. Mari kita sama-sama menutup rangkaian perkuliahan ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Ada yang belum di absen? Sebelum Bapak tutup? Maulana Ada Harun tidak Pak ya? hadir Pak. Siapa? Maulana Harun hadir. Maulana Harun. Iya Pak. Oke, siapa lagi? Terima kasih Pak. Siapa lagi yang belum di absen? Sebelum Bapak tutup. Oke, berarti udah semua udah di absen ya? Jangan Iya, bilang, Pak. "Aduh, Pak, saya belum di absen." Udah Bapak absen, udah Bapak tutup. Makanya Bapak tanya, sudah di absen semua? Kalau sudah Bapak Sudah, tutup Pak. absennya. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Yuk, sama-sama.